apalah ini. Aman bingit, ini dia. Oke. Rifta Titania dengan Poni Asal Badai. Selamat sore Ibu Rifta. Selamat sore Bapak Rian yang udah keren banget ini. Keren anjir. Ibu Boleh. Rifta. Sebelum kita mulai di sini tuh ada passwordnya, Rif. Untuk Oke. mulai acara, iya. Jadi ketika gue bilang dari anak Web3, lo harus jawab Dear Diary gitu ya. Oh gitu, lucu banget anjrit. Ada itu ya, ada itu ya, oke. Hidup ini perlu gimmick, kita harus bikin gimmick. Oke. Dari anak Web3. Dear Diary. Nice. Gue sekalian mau ngeleksi semua orang ngomong gitu, gue kompilasi aja mampus. Gue jujur banget sih kayak gitu, Dear Diary. Kayak banget, gila. Oke. Jadi mungkin sebelum lanjut ngobrol bilang, gue mau kenalan dulu ya. Mungkin Rifta boleh memperkenalkan diri, kesibukan sehari-hari sedang apa hari ini? Oke. Ini gue langsung kayak halo semuanya atau kayak gimana nih, kayak Iya, hai Ri. boleh. Anggap Ya aja ada udah. 1000 orang di sini. Oke. Hai, gue Rifta Titania. Kalau di publik tuh Rifta Titania Anwar sebagai compliance-nya Mobi. Kalau ditanya spesifik sebenarnya tuh compliance dan GovRel supervisor-nya Mobi. Oke. Gitu. Terus kalau ditanya activity sehari-hari, sebenarnya kalau activity hari-hari tuh Pilates enggak? enggak dong, itu sebenarnya bonus aja dari kehidupan saya yang di tengah huru-hara ini, gitu. Jadi kalau di compliance tuh sebenarnya activity gue, untungnya sekarang di Mobi tuh sebelumnya tuh gue single fighter di compliance. Gue ngerjain juga, transaction monitoring, terus gue juga ngerjain untuk government relation yang di mana agendanya kebanyakan kan aktivitas-aktivitas keluar ketemu sama regulator kayak OJK, kayak PPATK, terus APH atau kayak aparat penegak hukum alias Pak Polisi gitu-gitu. Terus thankful banget kemarin itu per bulan awal tahun lah, anggapnya awal tahun, gue udah punya tim. Ada satu employee yang sekarang ngebantuin gue nge-backup untuk daily activity gue. Jadi kebanyakan sekarang gue lebih nge-handle untuk big project-nya Mobi, sama untuk agenda-agenda regulator. Jadi kalau sebelumnya tuh gue overwhelmed banget dengan segala keadaan compliance tinggi dan regulasi-regulasi yang harus gue ikutin gitu. Karena kan ini gue tambahin satu dikit, jadi kayak sampai pajak pun sekarang udah punya kewajiban untuk reporting gitu-gitu. Jadi kayak gue udah punya tim yang udah bisa nge-backup untuk daily checking atau daily report yang bisa dikerjain lah gitu. Terus activity lainnya selain ngurusin compliance GovRel tuh gue juga ngurusin asosiasi. Gue involve di timnya asosiasi structure yang per tahun lalu maupun periode yang sekarang yang baru. Oh, masih sekarang, Kak? Alhamdulillah saya masih diajak, berarti saya masih berfungsi ya, Masih gitu. masuk circle. Alhamdulillah masih masuk circle saya. Saya masih dibutuhkan, jadi saya juga diajak lah sama geng-geng seru itu, gitu. Terus kalau yang untuk versi sekarang, timnya tetap di under Mas Yudo, tim untuk yang kalau tahun lalu tuh kan sebutannya WKU Aset Kripto ya, kalau sekarang tuh spesifiknya lebih ke ABI bidang aset kripto gitu. Nah sekarang tuh mungkin nanti akan ada ini kalau boleh di-cut dulu ya, ini buat pengertian di anak-anak aja. Karena kan belum di-announce. Jadi di asosiasi yang sekarang tim khusus aset kriptonya kita udah ngebagi lagi lah gitu. Karena kalau tahun lalu pemainnya
Itu lagi, apa namanya, yang ada di bidang aset kriptonya kayak Mas Yudo, Mas Iqbal, terus kayak gue, Mas Robi lagi. Nah, sekarang tuh dibikin spesifik di bidang aset kripto, dibagilah yang untuk media, yang untuk ngadep ke regulator, dan dibagi juga untuk tim advokasi. Nah, kali ini tuh yang medianya ada Mas Iqbal ikut sebagai ketua, nah gue timnya gitu. Jadi mungkin kebanyakan agenda-agendanya asosiasi juga nanti kalau udah di bagian aset kripto, either wajahnya adalah Mas Iqbal atau gue gitu. Tapi di belakang untuk yang advokasi, untuk kalau ketemu-ketemu sama regulator, gue mungkin masih akan ngebantu, tapi udah ada tim yang udah didedicated-in lah gitu. Tapi ya overall tetap aja kita satu tim tuh untuk ngehandle tentang aset kriptonya lah yang ada di asosiasi sekarang. Jadi ya semoga periode sekarang lebih baik lagi dari yang tahun lalu dan lebih bermanfaat aja sih gitu. Emang sebelumnya nggak bermanfaat? Bermanfaat, maksudnya kan Oh, bisa bermanfaat. nge-improve gitu loh. Oh, Karena kalau iya. kemarin tuh terlalu banyak yang palu gada, I see. fungsinya mungkin ada yang nggak berjalan segimana maksimalnya. Jadi semoga tahun ini bisa lebih maksimal lagi aja sih gitu. Yes, yes, yes. Sebelum gue Yang makin aneh itu, pertanyaannya, kita next dulu saja. aduh, takut. Takut nih gue nih Ya, sebenarnya. kalau ngebahas asosiasi, pertanyaan gue makin aneh. Jadi, gue mau Aduh, ngebahas hal-hal menarik seputar Rifka Chaniago aja. oke. Nih, Rif, lo itu kan lulusan Paramadina HI, ya. Terus sempat intern di bank juga, jadi marketing, digital marketing, markom gitulah. Iya, di bank Nah, Permata. terus kok bisa ends up di industri dan compliance ini? Pertanyaan gue adalah kayak, mungkin kayak lu bisa terobek kayak cerita ke kita kayak gimana ujuk-ujuk gitu. Karena menurut gue ya, compliance dan ya compliance, gavrel, ini kan mirip ada legal dikit lah gitu kan. Itu kan sesuatu yang mungkin nggak segampang itu lu orang aware masuk ke sana gitu kan. Iya, Kok bisa lo betul. tiba-tiba masuk dan ya tenggelam di percompliancean duniawi kripto ini? Gimana cerita awalnya? Eh, itu panjang banget sebenarnya ceritanya sih. Cuman em, gini, kalau ditanya dari banking tiba-tiba gue masuk ke dunia kripto, itu tuh unplanned. Jadi Hmm. kayak gue tuh masuk, first job gue adalah untuk asosiasi kan, asosiasi Aspakindo, Aset Perdagangan Kripto Indonesia ini. Yang dimana ini tuh asosiasi yang dibikin sama toko kripto sebenarnya awalnya. Jadi gue tuh di-hire sama toko kripto. Kalau tiba-tiba kenapa gue bisa masuk ke dunia kripto, itu juga unplanned banget. Awalnya gue cuma ngecek-ngecek dari LinkedIn, open hiring toko kripto CS, gue apply aja. Cuman kalau dilihat dari CV gue tuh punya pengalaman pernah magang di protokoler MPR Ya. gitu. Nah, yang dimana ternyata tuh itu salah satu komponen kenapa gue akhirnya diterima di toko kripto, tapi dimasukinnya ke asosiasi. Karena, Hmm. yang dibutuhin adalah waktu itu kan masih zamannya sama, CEO-nya Mas Manda, barengan sama Kai. Ngebikin asosiasi tersebut sebenarnya sesimpel mau ngebangun asosiasi dan butuh orang yang untuk dedicated aja kan, gitu. Oke. Terus karena ini asosiasi masih baru banget, mmm, kayaknya untuk 8 bulanan deh, 8 bulan awal tuh gue masih di officially hiring by toko kripto gitu loh. Hmm. Tapi gue working for association, yang dimana gue harus ngurusin asosiasinya kripto yang gue juga sebenarnya nggak punya background tentang kripto sama sekali, Oke. paham juga enggak, pernah main kripto juga enggak, kenal juga enggak gitu. Jadi emang sebenarnya blank aja gitu loh. Gue Oke. tiba-tiba terjun aja gitu, kayak, tiba-tiba dapat rezekinya gue diterima di toko kripto gitu. Terus, ya udah seiring berjalannya waktu gue ngebangun asosiasi ini dari yang, kalau nggak salah awal banget tuh cuma punya dokumen ada ART-nya Aspakrindo, anggotanya kalau nggak salah itu kayak, pemain-pemain yang udah lama banget kayak ada Coinbit, Digital Exchange,
toko kripto, Rekunya tuh masih yang namanya Rekeningku. rekeningku.com, Iya. betul. Namanya tuh masih nama-nama lama banget. Pokoknya kalau nggak salah itu ada kurang lebih 9 exchange gitu. Yang dimana niat awalnya adalah bikin Aspakrindo itu kan buat menyamakan kebutuhan aja kan, kayak both aja gitu untuk ke Bapepti ya, karena dulu kan masih zamannya di Bapepti gitu. Jadi untuk menemukan aja sih kebutuhan-kebutuhan exchanger yang masih baru-baru ini gitu. Ya, saat itu, Indodax belum join gitu, karena kan di boat yang berbeda. Karena sebenarnya udah ada ABI kan, jadi kenapa dibikin Aspakrindo untuk, bagi exchanger yang mungkin tidak lain dengan ABI gitu. Untuk Terus ya menyaingi, bukan? kenapa? Untuk menyaingi, bukan? Enggak lah, Oh enggak, tetap oh enggak. Oh, enggak. karena kan sebenarnya fungsinya beda kan. Kalau ABI Ya, kan ya. blockchain, kalau Betul, betul. Aspakrindo kan untuk Pedagang specifically kripto. exchanger, betul. Karena belum ada nih untuk yang spesifik untuk exchanger, jadi akhirnya dibuat. Terus seiring berjalannya waktu, pas kejadian toko kripto layoff 2 batch, gue kena layoff karena kan sebenarnya Gue fungsi juga. gue iya kan, kita sama-sama korban toko kripto nih guys. Iya Gitu. nih. Terus ya udah akhirnya karena gue digaji sama toko kripto tapi bukan untuk toko kripto, ya udah dari layoff itu gue jadi kayak self employed sendiri, eee, nge-manage sendiri, employee-nya memang tok kan Aspakrindo gue doang. Jadi gue langsung reporting ke Mas Manda, saat itu sebagai ketum, Mas Robi sebagai, sekjen, apa waketum ya, lupa lagi. Terus sama Mas Putra dari Digital Exchange sebagai bendahara gitu. Anggota-anggota lain tuh kan cuman, ya kurang lebih untuk ya sharing, untuk, discuss-discuss aja gitu kan. Jadi bukan yang core timnya gitu. Sampai akhirnya tahun itu decide untuk, ya udah kayaknya udah harus mulai, minta, bukan ya, kayak mungutin untuk biaya tahunan karena untuk ngegaji gue gitu. Terus akhirnya karena kan sebelum-sebelumnya tuh kalau ada agenda undangan untuk asosiasi tuh selalu di-handle sama exchanger masing-masing gitu. Jadi Hmm. siapa yang willing, karena kan biayanya masih sedikit, jadi ditanya, "Siapa yang willing untuk ngewakilin agendanya asosiasi nih?" Gitu. Kayak digital exchange harus ada agenda, inget banget gue awal banget tuh undangan ke Pontianak atau Palembang. Karena mau ada, token developer gitu, Hmm. nawarin listing apa segala macam. Nah akhirnya, itu masih di-handle sama Mas Putra sendiri dari Digital Exchange gitu, kayak Mas Robi, Mas Manda, itu kita agenda banyak, tapi ya di-handle sama pribadi masing-masing karena belum Hmm. ada biaya kan gitu. Terus akhirnya ada annual fee, terus tiba-tiba gebrakan barunya kalau nggak salah di 2022, Bapepti tiba-tiba minta bikin bulan literasi kripto, Ah, ya. yang pertama kalinya tuh gubrak-gabruk banget karena Iya request sih. mendadak, itu kalau nggak salah November apa Desember akhir, minta diadain di 2022 yang bulan Februari gitu kan. Terus ya udah, ternyata untungnya karena dari permintaan Bapepti itu sudah ada sounding tentang akan pindah ke OJK dan lain-lain, yang di mana sebenarnya asosiasi nggak boleh ada 2, harus ada 1 aja yang bakal ditunjuk dan lain-lain. Mmm, ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu komunikasi antara Aspakrindo sama ABI dimulai sampai akhirnya jadinya merger Hmm. gitu. Nah pas decide untuk merger, ketika udah confirm dan officially merger, gue keluar dari asosiasi. Karena kan sebenarnya dari tim ABI itu udah punya sekretariat sendiri. Udah ada, executive director-nya, udah ada orang membership-nya, udah ada public policy-nya. Ya mereka udah punya role masing-masing aja gitu loh. Kalau merger juga di gue kan gue terlalu general, gue Ya. ngurusin, semuanya banget gitu, belum ada specifically role gue tuh harusnya apa. Akhirnya ya udah gue lepasin semua ke timnya Abi untuk melanjutkan, gue pindahlah ke Digital Exchange. Exchange, kedua gue yang tapi pekerjaan sebagai, bendera exchange tuh itu baru pertama kali di Digital Exchange. Jadi gue
gue dapat offer posisi sebagai compliance and ISO junior kalau nggak salah, title gue di situ. Terus ya udah, gue pelajarin lah gitu, di situlah gue bener-bener pelajarin spesifik sebagai exchanger tuh gimana. Karena kan kalau sebelumnya gue di asosiasi, gue cuma tahu surface-nya aja kan, yang dimana kegiatan exchanger tuh apa, gue nggak tahu persis tentang token-token, tentang regulasi spesifik yang boleh do and don'ts-nya dan lain-lain tuh itu gue nggak mendalami sebegitunya, sampai akhirnya gue masuk DEX, gue pelajarin semuanya, berjalan 1,5 tahun kalau nggak salah. Terus, gue dapat opportunity, yang lebih baik di Mobi, akhirnya makanya gue jumping lagi ke Mobi. Dan, banyak banget, explore gue lebih banyak banget, materi, network, ya sampai di tahap yang posisi sekarang compliance dan GovRel supervisor, ya gue banyak banget growing-nya di Mobi, gitu. Dan ya kalau dibilang sebenarnya nyebrang banget dari, HI yang harusnya itu hukum, kalau menurut gue sebenarnya kalau karena, jurusan tuh jadinya lo nggak bisa pindah atau Ya, transfer sama fungsi lo kuliah, sebenarnya nggak juga selama lo willing to learn aja sih, gitu loh. Jadi kalau misalkan lo willing to learn, ibarat kata gue kalau mau belajar jadi orang produk pun kayaknya bisa selama gue willing to learn dan gue punya mhm, inovasi gitu kan, tergantung sebenarnya dari fungsinya kan. betul. Dan kalau di gue tuh HI nggak terlalu jauh sama, role yang gue jalanin sekarang karena kan HI itu kan sebenarnya tentang relation, yang di mana GovRel sekarang gue jalanin gitu loh, gue Ya, berkomunikasi sama regulator, kayak sama yang tadi udah gue sebutin lah, apalagi lebih banyak banget kan gue jadi PIC dedicated untuk OJK gitu loh. Jadi ya sebenarnya relate walaupun, dasar bangetnya dari hukum tuh enggak, tapi yang penting mau belajar aja sih gitu. Walaupun ya akhirnya sekarang tetep ya gue juga punya legal sendiri, karena untuk batasan-batasan yang boleh dilakuin sama enggaknya. Tapi ya jadinya align gitu loh sama apa yang gue jalanin sekarang gitu. Jadi sebenarnya dibilang, major banget gue nyebrang, enggak gitu, masih betul. masih tetap berhubungan gitu. Oke, oke, Gitu. menarik. Menarik ceritanya karena memang dari dasar banget dalam artian kayak ya dari bantuin apa namanya tadi asosiasi dan lu Mmm, juga lama di mhm. sana, of course lu berkecimpung dengan legal dan sebagainya, ends up ya jadi di sini kan di compliance and governance supervisor gitu kan. Nah, Mhm mhm. berarti gue menarik karena gue tuh udah cukup bosan mendengar cerita tentang community manager, yada-yada bla 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 gitu kan. Dan gue sangat Mmm, ya mungkin banyak manusia di dunia ini apalagi di perkriptoan yang kepo kompas tuh ngapain sih gitu. Nah, tadi lu sempat mention juga tuh kayak, oh ya gue hubungan dengan OJK lah, PPATK, atau gue baru dengar istilahnya apa, APH, aparat penegak hukum mmm, gitu kan, kayak which is silop gitu mmm, kan, kayak sebenarnya mmm, ketika seseorang menjadi, let's lu udah di compliance dan government relation, lu tuh sebenarnya ngapain sih kerjaannya gitu, kayak khususnya di kripto ya, apa yang lu iya. kerjakan, apakah termasuk hal-hal seperti UP2SK lu ngurusin gitu, atau apa sebenarnya yang lu urusin, yang Eee, seru di kerjaan lu tuh apa? kalau ditanya specifically ya, sebenarnya kalau lo nanyanya lebih ke compliance, Ya, compliance itu kan untuk, kalau di pengertiannya ya untuk petugas kepatuhan. Yang di mana intinya adalah gue harus memastikan company gue itu berjalan sesuai regulasi yang udah ada, yang applied gitu, yang kayak di Mobi kita, license-nya adalah pedagang aset keuangan digital, yang berarti kan activity-nya hmm, ya normally exchanger gitu loh, yang udah ada disebutin di POJK gitu, ada specifically lagi tuh, POJK 27 dan lain-lain. Itu tuh POJK yang isinya udah di-stated clearly bahwa, yang udah dapat license PAKD, aktivitas yang perdagangan yang boleh dilakuin tuh apa, kayak jual beli hmm, aset kripto dan lain-lain gitu. Nah itu gue tuh tugasnya untuk nge-make sure bahwa yang udah terjadi di Mobi, itu sama dengan apa regulasi yang ada di luar yang harus kita patuhin. oke, Kalau dengan bahasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau dibilang praktek daily activity gue,
Sebenarnya adalah gue, juga nge-handle tentang SOP-SOP perusahaan, standard operational procedure, yang di mana, perusahaan gue ibarat kata setiap activity-nya dari tiap departemen, itu semua harus ada paper-nya gitu. Semua Mhm. harus ada flow-nya, semua harus ada, tujuannya, udah harus ada pertanggungjawabannya ke siapa dan lain-lain. Nah, itu juga salah satunya tugas compliance gitu loh. Oke. Jadi untuk me-make sure fungsi dari setiap departemen yang ada di perusahaan itu align gitu. Mmm. Terus juga, kalau dibilang spesifik untuk reporting, kayak reporting ke regulator, kayak ke SRO, Bursa Clearing Custody, kayak gitu-gitu, ada perusahaan yang nempatinnya di compliance, ada juga di tim kayak, finance gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau mandatory itu nggak ada gitu loh. Mhm. Jadi tergantung lah balik lagi ke kebijakan perusahaan compliance tuh cukupnya mau sampai mana gitu. Nah, kalau di gue, itu untuk kayak, compliance itu tuh kan sebenarnya, salah satu drop down-nya tuh ada juga ini, Mhm. transaction monitoring, yang di mana, Oke. tugas dari OJK juga kan, bahwa transaksi yang ada di perusahaan, setiap user mau deposit, mau trade, mau withdrawal, itu semua tuh harus ada petugas transaction monitoring-nya. Intinya adalah untuk mematuhi aturan regulator, nggak ada nggak boleh ada aktivitas pencucian uang, aktivitas pendanaan terorisme, aktivitas fraud, dan lain-lain. Nah, itu juga dikerjain di, skupnya compliance, tapi lebih spesifiknya transaction monitoring gitu loh. Mhm. Nah, gue juga, belajar juga kan akhirnya tentang gimana gue harus memastikan setiap spesifik, trade-nya dari user-nya Mobi, itu transaksinya tuh, normal atau wajar. Karena sekarang ada Mhm. sebutannya unusual transaction atau transaksi yang nggak wajar, transaksi yang berarti masuk ke kategori suspicious. Oke. Bahwa transaksinya bisa aja dia involve dari segala bentuk tindak pidana atau kayak kegiatan yang, seharusnya tidak dilakukan lah gitu dan itu tidak Mhm. boleh dibiarkan ada di perusahaan gitu. Terus kalau sebenarnya nah kalau dibilang untuk kegiatan ketemu sama regulator, itu tuh sebenarnya lebih ke tugasnya government relation. Nah, budaya ini tuh sebenarnya kebawa di gue karena, sebutannya lebih ke compliance karena waktu gue di Dex, gue title cuma compliance kan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain sebenarnya ada spesifik, role-nya, yaitu government relation. Sekarang karena gue sambil ngerjain itu juga, jadi makanya gue compliance and Govrel. Nah, Govrelnya itu ya daily activity setiap ada undangan regulator. Regulator itu kan banyak, ada OJK, ada PPATK, APH atau Isilop yang tadi lo bilang gitu, Isilop pun kan kebagi 2, ada Bareskrim, ada, Polda gitu. Nah, masing-masing itu tuh mereka semua tuh punya agenda gitu loh. OJK mereka punya banyak regulasi, mereka punya banyak peraturan, dan mereka pun juga punya banyak agenda untuk sosialisasi, yang gimana kita tuh harus bener-bener mendengarkan, arahan maunya mereka tuh kayak gimana gitu, intinya begitu. Itu di setiap regulator tuh pasti ada peraturannya, ada sosialisasinya, ada pelatihannya, ada awareness-nya. Jadi bayangin dari 4 yang udah gue sebut aja, mereka masing-masing punya agenda sekompleks itu. Nah, gue, tugasnya itu untuk hadir di agenda-agenda tersebut, gue memahami apa yang mereka sampein dan gue nge-address ke dalam lagi, ke Mobi gitu. Gue yang nge-address ke tim-tim spesifik departemen yang harus, mereka tahu gitu. Kayak ke marketing, mereka punya kewajiban pelaporan untuk literasi gitu, itu ke OJK. Kayak kewajibannya tim produk, itu ada pelaporan untuk inklusi. Inklusi itu lebih ke produk-produk inovasi apa yang mau dijalanin, mau dari plan sampai udah running, sampai dari plan sampai proyeksinya gitu. Ya yang udah executed-nya itu report-nya itu semua tuh harus jelas ada. Jadi gue, a bit kompleks untuk peranan sebagai gue sendiri, makanya gue sangat terbantu gue punya tim yang di mana sekarang dia kebanyakan nge-handle daily task yang untuk transaction monitoring. Karena kalau transaction monitoring ya gimana sih,
usernya mau bikin udah lumayan gitu. Jadi harus memastikan transaksi satu-satu dari usernya Mobi ini masuknya ke wajar atau tidak wajar. Kalau masuk nggak wajar, itu tugas compliance lagi report ke PPATK untuk ngasih tahu bahwa ada transaksi yang menurut kita nggak wajar dan kita harus nunggu lagi. Belum lagi entar ngurusin kalau menurut dia nggak wajar kita harus tindak lanjut lebih panjang. Kalau wajar aja ya kita baru rilis lagi. Yang kayak gitu-gitulah activity gue. Kalau Banyak gue ya. sebutin kalau dari tadi tuh udah yang Iya. kayak, banyak banget, Lu aduh kayak kompleks banget apa ini gitu. orang Itu kerja baru apa dikerjain gitu. Anjing WFH. ya itulah 11-12 kerja atau dikerjain. Lebih banyaknya dikerjain sebenarnya gue, gitu. Tapi gue pas tadi transaksi yang mencurigakan. Apa tadi sebutannya? Iya, eee, Iya. unusual transaction Ah, transaction apa iya. contoh-contoh yang hingga akhirnya lu atau tim lu itu melabeli oh ini nih unusual nih. Maksudnya kayak biasanya indikasinya apa sih unusual tuh? Apakah tiba-tiba baru bikin Kalau akun masuk 1 M gitu atau kayak mana? kalau ini gue pakai bahasa transaction monitoring ya, jadi bahasanya Oke. PPATK banget nih kalau Yes, didengar pasti. Yasin. Ya, sebenarnya tuh kan ada beberapa spesifik parameter, tapi simpelnya adalah kalau kategori unusual transaction atau transaksi yang nggak wajar, itu dari yang, mmm, ya profiling deh. User itu kan kalau mau masuk exchanger mereka harus ada KYC. Mereka akan Ya. memperlihatkan atau ngasih data lah, pekerjaannya apa, ability income-nya per bulan berapa, dari situ kita bisa ngukur bahwa kemampuan transaksi dia sampai level mana, gitu. Nah, dari situ terus taunya pas dia udah pass KYC, dia ngelakuin trade, lah trade-nya gede banget nih kayak pejabat Hmm. konglo, gitu. Nah, Ya. itu masuk ke nggak, unusual transaction. Karena ibarat kata nih, jadi salah satu contoh, di Mobi tuh bisa identify, dia per bulan income 5 juta sampai 10 juta. Hmm. Tapi tiba-tiba dia deposit 100 sampai 500 juta dalam 1 hari. Nah, ini duit dari mana, Bang? Gitu. Di kitanya nih yang jadinya nge-assess ulang, ngecek lagi kerjaannya apa. Nah, kalau dari aturan OJK ada yang namanya enhanced due diligence atau EDD. Itu Hmm. untuk pengecekan lebih lanjut gitu. Yang di mana itu ngecek lagi usernya tuh bisa tiba-tiba masukin deposit 500 juta duit dari mana. Nah, gue Ya. kasih form lagi ke usernya. Gue request ke tim transaction monitoring, komunikasi ke CS kontak ke user, minta user untuk ngisi form dan dijelasin lah kayak lo punya kekayaan sampai mana, wealth-nya lah, source of wealth-nya gitu-gitu. Terus kayak usahanya, kerjanya di mana, kekayaan yang dimiliki juga harus di-breakdown kayak, oke lo punya harta kekayaan yang fresh money-nya berapa, lo punya asetnya berapa, kalau emang lo udah trader atau udah punya aset kripto dari sebelumnya. Terus kayak lo punya rumah nilainya berapa gitu-gitu. Itu kayak even lo punya inheritance atau kayak, apa sebutannya lebih ke warisan, itu juga harus Hmm. disebut gitu. Biar gunanya apa, sebenarnya untuk membuktikan atau justifikasi bahwa trade-nya dia itu legit punya dia gitu loh. Karena terkadang, dari situ kalau emang legit transaksi dari user tersebut mereka dengan mudah dong bisa ngasih klarifikasi. Tapi Hmm. kalau emang ternyata mereka fraud atau mereka pencucian uang gitu, cuma numpang lewat doang atau, ya mereka cuma ditunjuk aja sama pihak lainnya, ya itu, dari situlah kita bisa ngukur, kita bisa nge-identify dari data-data yang mereka kasih gitu loh. Kalau udah nggak jelas, ya udah di kita, ya dari Mobi sendiri kita pasti kayak langsung nge-suspend, report ke PPATK, untuk menghindari kesalahan sebagai exchanger kalau kita ngebiarin nih ada trade yang nggak Hmm. wajar gitu, intinya kayak begitu. Nice. Pusingnya. Nah itu dia. Oke. Sebenarnya kalau gue sebut Nah, lebih banyak lagi pasti lebih kompleks lagi dan, benar-benar. ya nggak semua orang bisa paham aja sama bahasanya takutnya, gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini cukup menarik. Tapi kayak kalau ngomongin se, lo kan berarti udah berapa? 3 tahun lebih mungkin ya harusnya di 3 percompliance. Nah, tahunan lah gue dari 2022. ada nggak satu case yang menurut lu paling aneh yang pernah lo hadapin kayak anjing kok bisa kayak gini sih? Ada nggak? Ini Yang lu dari mungkin user. ingat-ingat.
ya user mungkin lah sih dari apa-apa pokoknya terkait compliance dan ya compliance jangan government lah. Kalau government ntar kita ngomongin pemerintah kan memang banyak anehnya. Operator, nanti kena lagi. Aneh. Ya, itu dia. Tolong ya, saya juga kan ada yang harus dibantu ya, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak. Saya takut juga, Pak. Jangan ya kita cari masalah bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng aja udah. Kalau ditanya yang paling aneh, sebenarnya tuh paling anehnya Aneh itu semua tuh enggak? apa? Aneh Aneh doang semua. aja. Sebenarnya jadi banyak, terjadinya banyak. Ya itu dana taunya duit gambling yang lewat exchanger larinya ke Kamboja. Terus yang nyebelin adalah pas kita udah lapor ke PPATK naikin kasusnya, naik lagi juga ke kepolisian, pas lagi diusut atau diselidikin atau di handle sama polisi, orangnya udah berada di Kamboja semua, gitu loh. Dan Berarti anehnya lagi kayak seperti ini ada ya? Maksudnya kayak oh kasarnya banyak kayak banget. uang ngelariin orang ngelariin uang lewat kripto itu Mhm. sering ya berarti terjadi dan Oh lu sering menghadapi itu banyak banget. Itu makanan sehari-hari dari compliance-nya exchanger yang mungkin top 5, top 10 itu pasti ada. Pasti ada, Oke. gitu. Berarti kalau udah nggak ada orangnya udah di Kamboja udah ya udah nggak bisa apa-apain dong. Udah buron aja gitu ya. Kan tergantung ya dari kepolisian mau nge-handle-nya sampai mana. Karena itu udah yurisdiksinya udah di luar Indonesia kan. Oh, Ada karena yang bisa peran lu tuh cuman melaporkan berarti kan ya. Itu urusan betul. kita mau ditangkap atau dibotakin ya Nah, urusan sih lo. sebenarnya kan ini kalau ngomong dengan bahasa compliance dan bahasa fakta realitanya ya gitu. Yes, yes, yes. Fakta realitanya. Duitnya udah dibawa kabur. Tapi yang melaporkan nggak bisa nge-fight atau ngebantu pihak-pihak kepolisian untuk jalan ke sana dan menyelesaikan. Kan pasti Hmm. ada lihat juga value-nya sebesar apa. Kalau Hmm. ibarat kata dibawa kabur, ini emang udah kayak realita yang kita udah sama-sama tahu lah gitu kalau lo berani atau bisa membiayai aparat penegak hukum untuk jalan keluar, ngejer sampai bener-bener dapet juga, ya silakan, tapi pasti akan ada cost tambahannya lagi gitu loh. Ya, Ini ya. nanti lo tweak lagi ya bahasanya ya, jangan mentah-mentah begini ya. Nanti Tapi gue ya yang lu orang exchange nggak ada maksudnya mau duit berapapun lu nggak ada kepentingan buat nangkap dia nggak sih kayak lu oh ya udah cukup tahu nih gue laporin ya kayak apa keuntungan iya, exchange mengejar nggak ada kan? enggak. Kita itu cuma bisa nah itu, peranan di gue serba salahnya adalah kalau user-nya beneran ini udah duit sematawayangnya mereka gitu, udah dibawa kabur Oh, nih, segala macam. Kita cuma bisa ngebantu nge-report ke aparat penegak hukum dan itu juga kan tetap ada keterlibatan user yang laporan kan, atau ya. pihak luar atau pihak manapun lah yang melakukan pelaporan. Itu kan mereka harus lapor ke polisi juga, mereka harus bikin LP, gitu. Nah kalau mereka udah bikin laporannya, dokumen laporannya, ya udah, itu nantinya tektokannya sama ke pihak kepolisian. Kita exchanger cuma bisa ngebuka data yang kita punya. Oke. Mungkin kita bisa ngebantu untuk nganalisanya, nge-tracing duitnya atau asetnya larinya ke mana. Kalau fiat itu kan jarang banget ya, rupiah itu tuh lari keluar tuh jarang karena, ya mandatory exchanger aja itu udah ada di OJK, bahwa penarikan dana rupiah cuma bisa ke rekening yang sama, sama nama KYC. Tapi Ya. kalau misalkan aset udah dibawa kabur dan lain-lain, ya kalau dicek di blockchain analytic-nya kita nggak bisa nge-identify, ya kita juga terbatas gitu loh. Kita cuma bisa ngebantuin semaksimal analisisnya aja. Tapi kan makanya kalau misalkan yang jadi korbannya udah melaporkan ke polisi, polisi punya tools lebih lagi dari exchanger sebenarnya. Mereka bisa ngecek IP-nya, mereka bisa nge-execute langsung ke titik-titiknya. Tapi kalau sebagai exchanger ya gue batasnya cuma bisa ngebuka data aja gitu. Data yang udah ada, data yang gue punya, itu doang. Tapi untuk sampai nge-make sure dananya balik atau apa itu udah di luar tanggung jawabnya exchanger gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, uh,
Mungkin salah satu pertanyaan berikutnya adalah mungkin dua pertanyaan terakhir lah. Salah satu Hmm. pertanyaan yang mungkin pengen gue tahu juga adalah bisa nggak lu sebutin sepanjang lu berkarir di compliance ini apa satu hal yang lu suka dari ya pekerjaan lu ini di compliance ini dan satu hal yang lu nggak suka kayak misalnya kayak aduh gue nggak suka banget ketemu bapak mulu misalnya gitu kan misalnya atau apa satu hal yang lu suka banget dan lu nggak suka banget di Oke, ya. satu yang gue suka banget, satu yang gak gue suka banget. Satu yang gue suka banget, karena regulasinya masih belum fix, alias masih dinamis, gue masih bisa nge-explore apa yang bisa dilakukan dan apa yang nggak bisa dilakukan. Oke. Dan jadinya bikin gue juga meningkatkan kemampuan gue untuk communicate sama regulator, discuss bareng, tukar pikiran bareng tentang hal-hal yang mungkin in the first place tuh kelihatannya hal ini nggak bisa dilakuin, nggak baik, nggak benar gitu. Tapi kalau regulasinya belum pasti, jadinya gue bisa ngobrol sama regulator dan berusaha untuk nemuin titik tengahnya yang dimana mungkin ibarat kata kayak aktivitas-aktivitas exchanger yang global kan activity produk tuh lebih banyak kan, beyond dari yang ada di lokal, karena kita punya keterbatasan. Nah, yang kayak gitunya gue bisa pelajarin dan bisa, apa ya, mengkotakkan atau ngebungkus ini tuh ngejelasin ke regulator bahwa ini tuh udah ada kok produk yang begini, yang mungkin kalau dari di Indonesia risk-nya mungkin terlalu besar, tapi untuk bisnisnya juga lumayan besar. Nah, gimana nih ini komunikasi sama regulatornya kita untuk nemuin titik tengah bahwa ada kebutuhan bisnis yang mungkin, ini bisa banget jadi benefit untuk Indonesia gitu. Tapi ya karena belum pernah terjadi, kita harus nge-mapping lah risk-nya tuh mau sampai mana jauhnya. Itu yang seru menurut gue gitu. Terus apalagi yang kayak tadi tuh tentang, nganalisa-nganalisa kasus, ngecek nih kasusnya sampai mana, nyari pihak-pihaknya, triki-trikinya, penipu-penipu yang ada di luar sana, orang-orang kaya gitu-gitu. Intinya begitu, itu tuh masih seru banget buat gue gitu. Makanya untuk pikiran keluar dari industri tuh di gue masih kayaknya jangan dulu karena ini masih, terlalu banyak yang bisa gue explore gitu. Tapi capeknya, hal yang sama juga karena belum ada aturannya, capek. Gue Gak harus ada pakemnya ya. betul, gue harus, paham dari sisi guenya, ini gue mau sampai mana, yang nemuin titik tengahnya aja sih sama regulatornya, itu gitu. Serunya ngegodok, bener, tapi enggak serunya juga, gue akan capek banget, draining banget mikir overthinking ampe mana ini halnya bisa dibatasin gitu, itu dia. Jadi sama kan sebenarnya gitu. Ya. Nah, silakan lo olah dengan kalimat lo, intinya begitu kalau di gue. Kalau ketemu Ibaratnya kayak, bapak-bapak mah ya mau gimana ya. oh Gitu. pak, nih di luar cryptocurrency pak, gitu. Bisa kali exchange bikin cryptocurrency gitu kan. Ya itu kita juga Accenture lagi working on it gitu loh. Kita juga Working nggak on mau it. kayak Ya, banyak banget kok, banyak banget gitu. ya Nggak, harus. eee, untuk kebutuhan bisnis ya Indo juga nggak mau kalah lah sama global gitu loh. Makanya ya itu semua tuh gue juga merasakan kok struggle-nya gitu loh. Betul. Futures, untuk staking, untuk ya produk-produk lain lah yang kayak Mobi untungnya kita punya spot grid, yang itu kayaknya Ya, adanya tuh di Binance gitu. Nah yang kayak gitu-gitu aja gitu loh, sebenarnya kan kita mau gitu punya yang kayak gitu-gitu juga, biar user Indo nggak lari keluar gitu. Tapi kan, betul. eee, gue juga harus mengumpulkan kajian-kajiannya, gue harus mengumpulkan argumennya gitu, kayak, "Nih dana user beneran nggak nih aman?" Gitu. Itunya yang semuanya harus gue bener-bener pikirin, harus bener-bener berani pasang badan untuk argumen sama regulator gitu. Nggak argumen sebenarnya, cuman lebih ke bisa nge-address-nya aja dan ketemu sama titik, tengahnya gitu. Berarti emang kalau muncul fitur baru dari Mobi nih garda terdepan awal adalah Rifta Titania ini nih berarti ya. Semua tuh karena
Rifsa Tania nih kayak. Nggak juga lah, semua direksi kok, masih ada direksi. Cuman ya itu harus bisa nge-address-nya gitu. Makanya sebenarnya butuh manpower banyak banget untuk compliance tahu. Compliance governal tuh butuh banyak banget manpower. Karena akhirannya orangnya itu lagi, kalau nggak dicomot-comotan guys, gitu. Oke. Tuh. Oke, nah last question buat Oke. Ibu Rifta Caniago. Iya. Nah, rencana banyak ya, barangkali nih dari tadi udah ngelirik HP soalnya udah banyak banget ngechat dari tadi nih. Enggak, ini Oh, Nafisa. Sorry. Nafisa. Ya, hai Nafisa. Salam buat Nafisa ya. Iya, nanti gue sampein. Nah, Terus? lu kan udah lu di Komnas udah lama, lu udah di 3 exchange juga. Di toko, di exchange dan di Mobi gitu kan. Mungkin dari lu aja sih, mungkin teman-teman ada yang nonton atau gimana gitu kan. Tips buat lo. Mungkin ada teman-teman yang mau berkarir specifically mungkin di arah-arah operation Komnas sebagainya dan di exchange. Lo ada tips kayak gimana ya biar bisa kesana gitu, biar bisa berada di tempat lu sekarang nih, kayak misalnya ada Kak Rifsa, aku pengen banget jadi kayak Kak Rifsa gitu kan. Alah. How gitu kan. Gue jijik banget kalau ada yang ngomong kayak gitu sih. Kalau beneran ada yang ngomong, gue kayak alah, gue gituin sih. Gak mungkin gue kasih jawaban alah. Tapi kalau dari gue sebenarnya kuncinya cuma satu, willing to learn. Karena ini masih dinamis banget. Kalau willingness-nya rendah, gampang banget burn out, gampang banget kabur, gampang banget cabut. Itu pasti banget. Gue udah lompat-lompat 3 exchange, gue udah kenal beberapa orang legal compliance, gue kenal orang-orang yang resign gitu. Kalau lo nggak ngerasa ini nggak match dengan value, apa yang pengen lo capai dari apa yang mau lo pelajarin, pasti akan struggling banget ngejalaninnya. Karena aturannya kan belum fix, lo harus komunikasi sana sini, lo harus proaktif parah. Ini tuh yang namanya proaktif tuh lo harus aktif banget, parah gitu. Kayak parah coy gitu. Tapi juga lo juga harus punya ability untuk komunikasi yang baik gitu loh. Karena kan compliance. Izin Pak gitu, izin Pak. Ya, izin dan gitu, izin Bapak Ibu gitu. Pagi mohon izin saya mau confirm kayak gitu-gitu. Itu tuh lu harus ya mungkin kalau memang awalnya nggak punya ability untuk komunikasi yang formal itu harus dipelajarin, tapi juga ya balik lagi sih menurut gue sesimpel willing to learn aja sih. Kalau punya willingness-nya tinggi tuh bisa kok gitu loh. Karena ini sebenarnya seru banget dan karena manpower-nya masih sedikit, lo nego gaji gampang banget gitu. Gitu ya. Banget deh gitu. Tapi ya lo harus juga membuktikan bahwa lo able untuk melakukan hal itu semua gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Gils. Gue kira Sarah udah. Kita akan calonkan Rifta buat jadi Dewan Komisioner OJK berikutnya. Jangan. Terima kasih, gue terima kasih deh dengan ini semua. Nah, cukup ini aja baru ngomonginnya gue di Mobi, gimana gue di asosiasi anjing. Asosiasi juga mau gila. Jangan. Cukup saya mah. Ibu Rifta, terima kasih banyak, luar biasa. Sama Mas Ian. Panjang, bahkan ini kalau gue konten bisa 3 konten kayaknya enggak lah. Tapi gila. Kayak kita harus bikin, lu mau nggak kita bikin media tapi buat regulasi kripto? Media buat regulasi kripto, gimana tuh maksudnya? Ya nge-spill kan kerjaan lu banyak. Wah, ditemukan nih ada transaksi 15M keluar dari exchange A. Oh, bagus. Emang harusnya ada. Emang nggak ada ya sekarang? Kayak belum ada sih. Gue minta info ke lu kalau ada apa tadi istilahnya? Unusual transaction. Nah,
Coba kabarin Rifta, kan gue bisa. Gue nggak promosi Mobi kan. Mobi menemukan. Wah, Banyak coy, kasus begitu mah banyak banget, gila. Banyak banget gede-gedean, Trimegah kemarin tuh ada Sinarmas Sekuritas. Wah, itu gila itu kasusnya apa hubungannya sama kripto anjir? Larinya dari ke kripto. larinya ke kripto, pembobolan sekuritas. Dilariin ke kripto. Gila banget itu. Itu ngelibatin 6 exchanger apa 7 exchanger lokal tapi larinya ujung-ujungnya Binance garis akhirnya. Tapi karena kasus itu ngurusinnya benar-benar harus ngadep OJK, berkali-kali kita ngecek blockchain analitiknya, angkanya berapa, apa segala macam. Terus habis itu PPATK juga manggil lagi, jelasin lagi blockchain analitiknya bla bla bla, sisa dana yang masih ada di exchanger masih ada apa enggak. Ngecek juga usernya siapa yang lakuin. Nah, yang kayak gitu-gitu itu panjang banget. Yang kayak gitu-gitu loh. Itu banyak banget, Bang. Parah. Kacau. Keren negara ini. Negara ini tuh keren banget, kacau. Kacau. Rifta, luar biasa. Terima kasih BTW Ibu Rifta atas waktunya. Sama-sama. 40 menit kita cerita. Sama-sama. Bahkan oh iya 45 menit bener. Bahkan kayak sangat banyak yang ingin kutanyakan, cuman keterbatasan durasi ya. Jadi Iya. kita sini mungkin nanti kita bikin part 2, part 3 dan seterusnya gitu ya. Atau kayak Boleh. bikin segmen khusus di belum ada. Di arena compliance sih gue bikin gimana? Nah, baru ya. Itu bagus deh kayaknya deh. Nah, iya. Sekali gue ngomong sama lu kayak gini nih, curhatinnya pokoknya apa ya lu keselin. Waduh, jatuhnya gue suka kedok dong jadinya. Jadi baca gue dong, jangan dong. Thank you Bu Rifta. By the way, mungkin kalau ada teman-teman yang lu apa sih kayak buat biasanya teman-teman yang nonton dan mau connect lu ada di LinkedIn kah atau di IG kah atau apa, mungkin follow-followan. Oh, boleh banget. Connect ke gue paling IG lagi diaktif ya guys. Saya mohon maaf. Udah gue menyebut LinkedIn. Jangan dong. LinkedIn aja ada Rifta Titania. Nanti teman-teman ke gue. Atau ya chat dari IG Mobi. Kan gue juga suka jadi pembicaranya Mobi juga kan beberapa kali gitu. Ada Mobi bilang, "Kak mau ngobrol sama Rifta," gitu ya. Iya boleh. Ntar gue kasih deh nomor gue langsung. Nggak perlu DM-DM IG deh. Gitu. Ini contohnya guys ya. Ketika orang komplain saking stresnya tuh dia sampai di IG guys. Itu salah satu. Iya lagi. Jadi kalau kalian siap kayak gimana? Emang seberat apa sih compliance? Nah, wah, di segmen ini kelihatan sampai di IG ya guys. Saking stresnya. Di IG guys. Yang kurang ajar. Padahal juga anjing. Ya udah gitulah. Oke Rif, thank you waktunya. See you di sama-sama. Bye Rif. Bye.